Siang hari ini di Kabupaten Mamberamo Raya, di depan kantor keuangan dan kantor Bapeda Kabupaten Mamberamo Raya, telah terjadi pertikaian antara suku Wamena dan suku Mamberamo Raya yang adalah keluarga besar honorer Kabupaten Mamberamo Raya. Telah berbalasan panah dan telah diatasi oleh Polres Mamberamo Raya. Masih tegang, sementara masih situasi tegang. Oke, para sahabatku, seperti yang para sahabat sudah lihat di awal video tadi, namun sebelum saya lanjutkan, saya menyapa untuk para sahabatku di mana saja kalian berada. Semoga para sahabatku dalam keadaan sehat walafiat, ya. Baik para sahabatku, kembali lagi bersama saya Herson tentunya. Sudah lama sekali saya tidak membuat konten, namun hari ini saya tertarik ingin membahas sebuah persoalan, ya, terkait dengan video yang tadi berada di awal. Namun sebelum saya membahas persoalan ini lebih lanjut, saya mengajak para sahabat untuk melihat tanggapan dari Bapak Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, Bapak John Tabo, terkait persoalan ini seperti apa. Ayo kita lihat videonya. Check it out. Termakan berita hoaks, kelompok suku masyarakat dari Mamberamo Raya dan suku Wamena saling serang. Peristiwa ini terjadi di Kompleks Perkantoran Otonom Burmeso, Distrik Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya, Papua pada Jumat 22 April 2022. Sebelumnya warga dari Mamberamo Raya hendak melakukan pemalangan pada kantor keuangan Pemkab Mamberamo Raya terkait pembayaran honor tenaga honorer. Akibatnya, kericuhan pun tak terhindarkan. Massa saling serang dengan menggunakan panah maupun kayu dan benda tajam lainnya. Polisi pun bergerak cepat ke lokasi kejadian untuk melerai bentrokan kedua kelompok tersebut. Saya selaku bupati dan selaku orang tua, saya tidak mengerti persoalannya, sebabnya apa, lalu terus seperti ini. Karena itu tolong sampaikan masalahnya dulu, baru nanti saya kasih arahan. Ya, karena persoalan honorer kan hari ini mau dibayar. Kan saya suruh tunggu, saya kasih arahan dulu, karena saya dengar isu-isu macam-macam. Di media sosial macam-macam. Saya ikuti semua. Jadi ini kan ada provokator yang orang tidak mau maju di Mamberamo Raya ini. Mamberamo Raya ini mau begitu terus dari dulu. Maunya gitu, toh? Saya baru menjelang sekarang bulan ini bulan ke-7. April ini. Ya. Baru mengabdi di Mamberamo Raya ini bulan 7 bulan. Baru menjelang 7 bulan. Hargailah pemerintah. Jadi hanya kalau persoalan hanya honorer aja, persoalan sudah selesai. Tinggal mau dibayar hari ini. Terus ributnya bagaimana? Karena penjelasan keuangan itu bukan tiap hari datang uang dari sana, bertahap. Jadi tidak satu kaligus masuk. Ya. Karena itu kita atur, ada honorer yang namanya ada satu orang ini ada di dinas ini, ada lagi dinas sana, ada lagi dinas sana. Ada juga pegawai negeri yang ada tugasnya di Serui, tapi namanya di sini ada dinas ini, ada dinas ini. Itu temuan. Jadi mari kita sabar. Karena proses keuangan ini membutuhkan juga waktu. Nah, pendanaan dana mereka kirim dari Jakarta, Jayapura ke Kaso Burmeso ini kan butuh waktu juga. Pertama kita apel sini Pak Asisten 3 sudah kasih pengumuman, kita tunggu Pak Bupati. Ya. Pak Bupati nanti tiba pertemuan dengan kami honorer, ya. Barulah honor dibagi. Ya, teman-teman, saudara-saudara di Kaso ini pergi palang di kantor Bapeda. Saya suruh pegawai keluar, biarkan mereka palang. Tunggu Pak Bupati datang, pasti aparat keamanan buka palang. Sekarang mereka ke keuangan mau palang, kakak laki-laki yang di keuangan keluar marah dorang dan bentak dorang. Disitulah terjadi persoalan ini. Kalau kakak laki-laki dia tidak ribut sama mereka, mereka tidak mungkin lakukan hal ini.
Karena mereka merasa bahwa ini sabar. Ini negeri kami. Kenapa kami mau tutup kantor sebentar saja? Ada orang lain. Karena begini Bapak, dia bukan keamanan, itu pertama. Kedua, dia mungkin bantu seperti kami juga honor, tetapi dia tidak punya kapasitas untuk menegur atau mengancam kita. Nah, disitulah keluarga teman-teman saudara ini marah. Setelah mereka marah, dari arah bawah, mungkin keluarga dari gunung ini lewat, tapi memang ada bawah panah. Mereka tersinggung. Disinilah terjadi persoalan yang sampai sekarang kita berdiri di sini. Iya. Itu aja Bapak. Terima kasih. Baik para sahabatku, seperti yang kita sudah ikuti bersama, ada beberapa poin penting dari video yang kita sudah nonton bersama. Video awal pertikaian yang terjadi sampai dengan video yang tanggapan daripada Bapak Bupati, yaitu Bapak John Tabo, terkait dengan pertikaian yang terjadi di Kabupaten Mamberamo Raya. Namun pembahasan saya malam hari ini, saya ingin menyampaikan sahabat bahwa saya tidak akan menyatakan diri bahwa pembahasan atau statement saya pada malam hari ini itu mewakili seluruh masyarakat, komponen masyarakat adat Kabupaten Mamberamo Raya. Sebab ya taulah media ya, jangan sampai ke depannya ada. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa saya pribadi, atas nama pribadi, sebagai kaum intelektual, saya merasa wajib ya menyuarakan apa yang memang harus saya sampaikan, apa yang memang menurut saya menjadi pokok persoalan yang memang perlu sama-sama kita suarakan kepada pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya agar membuat satu kebijakan yang pantas, yang layak untuk bagaimana mensejahterakan ASN kita di Kabupaten Mamberamo Raya, tetapi juga tenaga honorer dan masyarakat kita yang ada di Kabupaten Mamberamo Raya. Oleh sebab itu saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada media Jendela Indonews dan juga rekan-rekan yang ada di Kabupaten Mamberamo Raya yang telah membagikan video-videonya agar kita tidak salah dalam menyikapi persoalan di Kabupaten Mamberamo Raya, melainkan benar adanya sumber-sumber terkait dengan persoalan itu sendiri. Teman-teman, ada beberapa poin yang menurut saya wajib kita suarakan. Yang pertama, di video sebelumnya kita sendiri sudah dengar bahwa Bapak Bupati, dalam hal ini Bapak John Tabo, menyampaikan bahwa kenapa harus seperti itu ya, kenapa harus ribut sedangkan sudah mau dibayarkan di hari di mana pertikaian itu terjadi ya. Kami perlu memberikan apresiasi luar biasa sebagai anak-anak Mamberamo Raya, karena menghormati, kami salut ya kepada pemerintahan Kabupaten Mamberamo Raya hari ini yang dipimpin oleh Bapak John Tabo ya, terkait dengan banyak hal ya yang kami lihat, saya secara pribadi lihat di media sosial banyak perubahan, banyak gebrakan yang luar biasa ya, yang ya menurut kami ada peningkatan lah. Contoh kasus ya yang saya bahas pertama adalah terkait dengan kenapa sampai hari ini bisa terjadi persoalan-persoalan seperti ini. Padahal kita lihat bersama bahwa di masa kepemimpinan Bapak John Tabo ini ada peningkatan yang sangat signifikan terkait dengan jumlah APBD Kabupaten Mamberamo Raya. Ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari zaman ya Pak Bupati sebelumnya, yaitu Pak Dorinus Sasinapa ya, itu 800 sekian miliar, namun di zaman Bapak John Tabo ini dia meningkat menjadi 1 triliun sekian ya. Teman-teman mohon maaf, mungkin audio saya sedikit diganggu karena masih kedengaran suara-suara ribut dari luar, tapi kita akan coba untuk membahas lebih serius. Jadi teman-teman, para sahabat, saya melihat persoalan ini oke lah, mungkin akan sesegera mungkin dibayarkan, tapi ada beberapa hal yang mungkin menjadi tuntutan kami ya. Saya menyampaikan itu menjadi tuntutan, bukan berarti saya memiliki kepentingan di sana. Bapak Bupati, Bapak John Tabo, dengan segala hormat saya menyampaikan bahwa saya bukanlah seorang pegawai negeri.
dan saya tidak memiliki kepentingan apa-apa di Kabupaten Mamberamo Raya. Namun tempat di mana Bapak menjabat, Bapak mengabdi hari ini adalah tempat adat kami, anak-anak negeri Seribu Misteri dan Sejuta Harapan. Oleh sebab itu kami memiliki hak untuk menyampaikan persoalan-persoalan yang menurut kami harus didengar oleh pemerintah, ya. Tetapi juga kepada Bapak Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, yaitu Bapak Fermudumi, untuk lebih jeli melihat persoalan ini. Bapak sebagai anak negeri, kami berharap bisa dengan jeli melihat persoalan ini agar kedepannya tidak ada lagi persoalan-persoalan seperti begini. Ya, hari ini kami tidak ingin kalau Mamberamo Raya nanti akan ada kejadian yang lebih besar lagi, yang nanti masyarakat kami di Kabupaten Mamberamo Raya itu menjadi korban politik, ya. Kami berharap tidak pernah itu terjadi, ya, bukan karena takut, ya, tidak. Kami orang Mamberamo tidak pernah takut terkait dengan persoalan apapun itu, kami tidak pernah takut. Cuman jangan sampai itu terjadi, mengingat bahwa yang kami inginkan, yang kami dambakan hanyalah sebuah perubahan, ya. Bagaimana masyarakat kami itu bisa hidup makmur, ya. Bagaimana negeri kami itu yang masih sangat terisolasi itu bisa dibuka isolasinya. Bagaimana Mamberamo Raya itu bisa berkembang dan bisa menjadi tempat di mana para investor itu datang agar Mamberamo itu bisa berkembang menjadi lebih baik, ya. Jadi ada beberapa poin yang memang saya lihat dari tadi saya berbicara terkait dengan jumlah APBD yang meningkat signifikan. Lah, mengapa bisa ada muncul persoalan ini sedangkan APBD-nya meningkat? Ya, kita tidak bisa menyampaikan bahwa Mamberamo mengalami defisit anggaran bla 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 bla. Kami memberikan jempol yang luar biasa, ya. Kami memberikan respek yang luar biasa kepada pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya hari ini dengan peraturan-peraturan yang dibuat. Pegawai negeri honorer harus ada di tempat tugas mereka masing-masing. Namun saya tidak akan membahas keluar jauh daripada topik persoalan hari ini. Yang ingin saya bahas terkait dengan apa yang menjadi persoalan hari ini, itu aja. Jadi saya mau melihat persoalan ini, yang menjadi persoalan kan tadi itu terkait dengan honor, ya, honor atau gaji atau hak-hak mereka para honorer ini. Bahkan bukan saja honorer yang mengeluh, justru yang fakta yang kami terima, yang kami dengar keluhan-keluhan itu pun datang dari para pegawai negeri loh. Pertanyaannya ada apa? Pertanyaannya ada apa gitu? Jadi ayolah kami berharap Bapak Bupati beserta Bapak Wakil Bupati dan seluruh jajaran, ya, aparatur sipil negara yang hari ini menduduki jabatan-jabatan di Kabupaten Mamberamo Raya agar dengan hati, ya, dengan hati bekerja. Bagaimana sesama ASN pegawai negeri saja sudah tidak menerima haknya dengan baik, apa kabar masyarakatnya? Ini persoalan yang memang mungkin bagi kalian tidak berdampak apa-apa, tapi nyatanya kalau ASN saja sudah mengeluh dengan hak-hak mereka, apalagi dengan rakyat kecil di bawah, ini akan berdampak bahkan sampai ke dampak ekonomi. Masyarakat akar rumput itu berdampak besar, sangat luar biasa. Bagaimana hari ini semua orang berkeluh kesah terkait dengan jangankan ini, kita komunikasi saja orang bilang, aduh sudah stop bahas uang untuk kita yang ada di Kabupaten Mamberamo Raya. Artinya bahwa mereka ini pejabat loh, ada beberapa pejabat justru ikut mengeluh. Ini persoalannya ada di mana? Maka dengan besar harapan kami berharap bahwa ke depannya tidak ada lagi persoalan. Ayolah buat satu jangan lagi lah membawa Mamberamo itu kembali ke zaman batu. Artinya bahwa oke lah, tetap menekan dengan aturan yang sudah kalian buat, bagaimana pegawai negeri, para honorer itu harus berada di tempat tugas mereka. Namun saya yakin dan percaya bahwa pemerintah daerah tidak buta, bukan tidak tahu terkait dengan persoalan
wilayah Kabupaten Mambramo Raya yang sangat sulit ini, ya. Mereka yang bertugas ada di air menetes di Mambramo Hulu di atas, mereka yang bertugas di wilayah barat, kalau harus terima gaji mereka dengan cara manual kembali ke ibu kota kabupaten, hello, BBM berapa yang mereka harus belanja? Tidak cukup uangnya mereka, gajinya mereka, haknya mereka hanya habis hanya untuk pakai belanja BBM. Anak istri mereka makan apa, Pak? Ini satu persoalan yang memang bukan gampang. Kalau mau hanya setiap bulan dibayar, tapi ini akan menjadi persoalan terus yang mengakar. Kabupaten, kota, kabupaten, saya tidak usah bicara jauh ke kabupaten lain. Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura yang di dalam kota aksesnya sudah sangat terbuka. Tidak seperti Mambramo yang sangat terisolasi. Mereka yang tinggal pakai motor darat isi BBM 1 liter, itu aja bisa sampai ke kantor mereka. Gaji mereka dikirim via rekening loh. Terus Mambramo kenapa? Daerah yang sudah sangat terisolasi sulit, ya. Kita harus menggunakan speed berapa BBM yang harus dikeluarkan, terus harus paksakan mereka untuk terima gaji haknya mereka di ibu kota kabupaten. Anak istri mereka makan apa? Ayo mari kita berpikir secara akal sehat lah. Jadi kami berharap bapak-bapak DPR juga tidak bisa duduk diam, bapak-bapak DPR juga tidak bisa melihat persoalan ini terus diam, bungkam mulut kalian, itu tidak bisa seperti begitu. Kalian pun harus ikut berbicara persoalan ini. Ingat loh, kalian hanya 5 tahun, ayolah. Lihat kepentingan rakyat itu diutamakan, disampaikan kepada pemerintah. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati ini, Saudara Bupati ini begini menurut kami. Susah juga yang bicara ya. Ini jadi satu tolak ukur ya. Saya juga minta kepada masyarakat Mambramo Raya, orang-orang tua saya yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Lihat persoalan ini baik-baik. Sampaikan kepada anak-anak kalian yang ada di DPR sebagai wakil rakyat untuk tolong bicarakan ini kepada pemerintah, ditimbang dengan baik, buat satu peraturan yang mungkin membahas tentang ini jelas ya, supaya hak-hak guru-guru, pegawai negeri sipil, pegawai distrik apapun mereka yang bertugas di pelosok itu, mungkin dengan mereka ada di pelosok, gaji mereka mungkin masuk di rekening di sana, anak istri yang pegang, mereka masih tetap betah bekerja karena tidak ada keluhan. Kalau mereka di tempat tugas, anak istri mereka mengeluh, hello, siapa yang mau bertahan di tempat tugas, begitu. Jadi ini ya, sebagai kaum intelektual tetapi juga kaum-kaum yang muda yang hari ini mengamati pembangunan yang ada berjalan di Kabupaten Mambramo Raya ya, kami melihat ada akses yang hari ini mulai dibuka dari pemerintah Kabupaten Mambramo Raya. Bagaimana jalan itu dia harus tembus ke Sarmi, itu kan APBN. Ayolah, jangan ada sangkut pautnya dengan APBD lah gitu. Jadi besar harapan kami, permohonan kami kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati agar cermat melihat persoalan ini. Kami berharap ke depan tidak ada lagi persoalan-persoalan yang hari ini mungkin seperti persoalannya mungkin habis sampai di sini. Tapi kalau ini terus berulang kali terjadi, akan menimbulkan satu bara yang satu waktu ketika itu akan lebih parah. Jadi mari lihat persoalan ini, selesaikan dengan baik. Kami berharap agar saudara-saudara kita yang bertugas di pedalaman yang ada di Mambramo Hulu sana, bahkan yang ada di ujung Nadufai sana, bahkan yang ada di daerah hilir, itu bisa menikmati haknya mereka dengan baik, mereka juga bisa bekerja dengan baik. Persoalan hari ini kan hanya terjadi di seputaran itu. Kami berharap kepada Bapak Kapolres Kabupaten Mambramo Raya, tetapi juga Bapak Dandim ya, Sarmi, dalam hal ini Pak perwira penghubung yang ada di Kabupaten Mambramo Raya yang sudah pasti tahu terkait dengan persoalan yang terjadi di Kabupaten Mambramo Raya, agar tolong bersama-sama dengan Pak Bupati, bila perlu panggil itu Kepala Dinas Dukcapil itu, tolonglah. Kami bukan mau mengusir siapapun keluar dari Mambramo Raya, tapi paling tidak
pastikan mereka-mereka yang kemarin terlibat dalam pertikaian ini, pastikan kalau memang mereka adalah warga Kabupaten Mamberamo Raya, tapi kalau memang mereka di situ hanya pergi terus ketika ada persoalan seperti begini ikut terlibat, pulangkanlah mereka ke daerah masing-masing. Kami tidak, sebagai anak-anak negeri, kami tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun, tapi mari berjiwa besar, kita melihat persoalan ini dengan bijak agar kedepannya tidak ada persoalan yang lebih besar lagi. Besar harapan kami kepada Bapak Bupati, dalam hal ini Bapak John Tabo, untuk sesegera mungkin menyelesaikan semua hak-hak daripada saudara-saudara pegawai negeri sipil yang ada di ruang lingkup pemerintahan Kabupaten Mamberamo Raya, tetapi juga hak-hak dari para honorer Kabupaten Mamberamo Raya. Dan kami berharap rubahlah sistem ini. Mungkin ada kebijakan-kebijakan lain, peraturan terkait dengan mereka harus tetap berada di tempat tugas mereka, namun hak mereka ayolah kalau boleh dieksekusi via rekening agar tidak menimbulkan persoalan yang kedepannya lebih besar, tetapi dengan lancar hak-hak mereka pun bisa dengan senang hati mengabdi terus untuk bagaimana melihat masyarakat kita, mereka yang sebagai tenaga medis bagaimana bisa melihat orang Mamberamo melakukan tugas mereka agar orang Mamberamo tetap sehat, mereka yang sebagai guru bisa melakukan tugas mereka bagaimana mendidik anak-anak Mamberamo itu menjadi manusia-manusia yang memiliki intelektual yang baik. Demikian saya pikir persoalan ini tidak bisa kita bahas terlalu meluas. Saya tadi sudah sampaikan bahwa saya hanya akan bahas terkait dengan persoalan ini. Mungkin itu tuntutan dari kami agar lebih pemerintah daerah lebih jeli lagi melihat persoalan ini. Besar harapan kami di zaman kepemimpinan Bapak Bupati John Tabo, kami berharap Mamberamo menjadi kabupaten yang maju, Mamberamo menjadi kabupaten yang bisa menerima para investor datang ke Mamberamo Raya, karena mungkin dengan setiap pekerjaan yang Bapak sudah kasih jalan membuka isolasi Kabupaten Mamberamo Raya ini, mungkin dengan demikian Mamberamo bisa menjadi salah satu kabupaten yang bisa bersaing dengan kabupaten-kabupaten yang ada di seluruh Papua ini. Ya, saya pikir poin penting yang ingin saya bicarakan itu mungkin tadi saya sempat singgung kakak-kakak saya yang ada di DPR, saya menyampaikan ya agar mungkin ini kakak dong bisa lebih jeli melihat persoalan ini, menyampaikan ke Pak Bupati agar ini mungkin dilihat persoalan ini bisa diselesaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang arif, bijak, agar rakyat kita menjadi tenang, Mamberamo bisa memiliki suasana yang damai. Itulah mau kita. Terima kasih para sahabat, saya pikir sudah jelas apa yang menjadi keinginan kami sebagai anak-anak intelektual Kabupaten Mamberamo Raya mewakili rekan-rekan yang lain. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Besar harapan saya seperti biasa, Mamberamo maju, Mamberamo berkembang dan menjadi berkat untuk orang lain. Salam waras. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love